jantung Kalimantan, Pegunungan Meratus berdiri sebagai lahan terakhir hijau yang terbuka. Bagi segelintir manusia yang datang dengan ambisi, pegunungan ini bukanlah pegunungan biasa, melainkan medan tempur. Di sana 3 nyawa telah terenggut oleh penyakit yang menular dengan cepat. Kini, ketakutan mulai menggerogoti logika mereka yang masih bernapas. Mochi udah jadi yang ketiga, Lir. Seluruh kulitnya terkelupas sebelum nafasnya putus. Persis seperti Mama dan Haris. Aku sudah muak dengan hutan ini. Apa? Hutan ini seperti kuburan yang luas. Tenanglah, kita hanya perlu menyelesaikan batas ini. Lagi pula kontrak kita tinggal setahun. Kalau kita pergi, semua kerja kita sia-sia dong. Bayangin posisi manajemen yang dihentikan oleh perusahaan. Posisi manajemen itu nggak berguna buat mayat. Kamu mau kita jadi kayak Roji? Tapi kita udah sejauh ini, Butir. Besok pagi, sebelum matahari menyentuh pucuk meranti, aku akan turun dan pergi dari hutan ini. Ikut atau tidak, itu urusanmu. Ketakutan adalah penyakit yang menular. Pagi itu, aku terbangun dalam kesendirian. Budir telah pergi tanpa pamit. Dalam rasa kesunyian yang mencekam, aku pun memutuskan untuk menyusulnya menuju pemukiman terdekat. Hei, anak muda. Apakah kamu datang dari arah hutan atas? Ya, apakah kalian melihat temanku? Dia pakai tas yang sama denganku. Jika yang Anda maksud adalah laki-laki yang tiba 2 jam lalu, dia ada di sana, di rumah ketua. Syukurlah dia sudah sampai. Bolehkah aku melihatnya? Temanmu sudah sampai pada tujuannya yang terakhir. Dia sudah meninggal. Budir, bagaimana mungkin? Dia baru saja pergi pagi tadi. Yang sabar ya, nak. Roh Meratus sudah menurunkan misalnya. Katakan padaku anak muda, apa yang kamu lakukan di hutan atas sana? Mengapa pohon-pohon itu dipenuhi oleh tanda silam berwarna merah? Kami hanya mengerjakan tugas dari perusahaan. Kami memetakan lahan. Memetakan lahan? Apakah kamu sadar? Yang kau petakan itu bukan lahan, tapi kau sedang memetakan kematian hutan ini. Panas. Kenapa tiba-tiba panas? Ketua, tolong aku. Kepalaku rasanya mau pecah. Racun ini sudah menyebar di tubuhnya. Apabila aku tidak segera bertindak, dia akan segera menyusul temannya ini. Dalam keputusan antara hidup dan mati, tetua membawa pemuda itu kembali ke pelukan hutan. Bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk mencari penawar dari alam yang tersakiti. Ketua, kita mau kemana? Kita akan mencari ular tadun. Itu sangat berguna untuk menyelamatkan kamu. Ketua, lihat. Itu sepertinya ular tadung. Sabar-sabarlah ular. Kau akan dijadikan tatamba untuk pemuda yang sedang tersesat ini. Segeralah kau minum. Hangat. Rasa sakitnya perlahan menghilang. Terima kasih, Tetua. Tetua, lihat itu. Ada udang kecil di balik batang pohon itu.
Bagaimana mungkin ada udang kecil di balik batang pohon terletaknya jauh dari sungai? Itulah keajaiban Meratus yang hampir kamu hentikan. Peta itu adalah surat kematian bagi keajaiban ini. Jika aku kembali dan menyerahkan surat ini, traktor-traktor itu akan datang. Kicauan burung akan berubah menjadi raungan. Udang-udang dan batang pohon ini akan berubah menjadi debu. Sekarang keputusan berada di tanganmu, anak muda. Kamu sudah meminum darah Meratus. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Tidak akan kembali. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh tanah ini. Ketua, biarkan aku tinggal di sini. Ajari aku cara menjaga roh Meratus. Di bawah naungan ranting pohon, seorang pemuda meninggalkan masa lalunya. Ia menyadari bahwa beberapa tempat di muka bumi ini bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dijaga dengan segenap jiwa dan raga.